Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada seri mata kuliah aljabar abstrak kali ini, kita akan membahas tentang operasi biner. Oke, sebelum kita masuk ke materi, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Operasi biner merupakan suatu pemetaan yang digunakan untuk mengkonstruksikan suatu struktur matematika yang baru seperti grup, ring, modul, ruang vektor, dan sebagainya. Disebut dengan istilah biner karena operasi ini mencoba untuk memetakan dua buah elemen yang ada di dalam domain ke tepat satu elemen yang ada di dalam kodomain melalui suatu aturan tertentu yang terdefinisikan dengan baik di dalam kodomain. Perbedaan mendasar terkait dengan operasi biner dengan pemetaan pada umumnya terletak pada himpunan penyusun domain dan kodomainnya. Operasi biner merupakan suatu pemetaan yang disusun oleh himpunan domain dan kodomain yang sama. Secara formal, operasi biner pada himpunan tak kosong G yang kemudian kita notasikan dengan bintang, didefinisikan sebagai sebuah pemetaan dari domain G cross G ke kodomain G. Sedemikian sehingga nanti satu buah pasangan berurutan, dalam hal ini saya notasikan dengan X, Y, akan dipetakan menjadi bentuk bintang X, Y yang bernilai sama dengan X bintang Y. Dari definisi ini, teman-teman bisa mengamati bahwasanya suatu relasi dapat dikatakan sebagai operasi biner apabila memenuhi setidaknya 3 buah persyaratan. Yang pertama adalah domain dan kodomainnya harus sama. Kemudian yang kedua, diambil 2 buah elemen dari domain. Dan ini kita nyatakan sebagai pasangan berurutan. Kemudian yang ketiga, operasi biner harus berbentuk pemetaan. Artinya adalah operasi biner harus tertutup di dalam kodomain, kemudian operasi biner harus well defined atau memenuhi implikasi pemetaan. Operasi biner dikategorikan menjadi 2 jenis berdasarkan himpunan penyusun domain dan kodomainnya. Terdapat operasi biner yang didefinisikan di dalam himpunan tak berhingga, ada juga operasi biner yang didefinisikan di himpunan yang berhingga. Khusus untuk operasi biner yang didefinisikan di himpunan berhingga, kita bisa menyatakan hasil dari operasinya ke dalam suatu tabel yang kemudian kita sebut sebagai tabel Cayley. Untuk mempermudah teman-teman dalam memahami konsep mengenai operasi biner, akan saya berikan beberapa contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama di sini, kita akan coba untuk melihat operasi biner yang didefinisikan di dalam himpunan tak berhingga, yang dalam hal ini akan diwakili oleh himpunan bilangan real. Diberikan suatu relasi bintang yang didefinisikan sebagai berikut. Bintang mencoba untuk mengaitkan elemen-elemen yang ada di dalam R cross R ke elemen-elemen yang ada di dalam R. Satu buah pasangan berurutan di dalam R cross R, dalam hal ini saya simbolkan dengan A, B, akan dipetakan menjadi bentuk bintang A, B, atau boleh juga disimbolkan dengan A bintang B, yang dalam hal ini didefinisikan sebagai 3/4A minus 5/7B. Tugas dari teman-teman adalah silakan teman-teman buktikan bahwasanya bintang di sini adalah sebuah operasi biner. Oke, untuk membuktikan apakah memang benar bahwa bintang adalah sebuah operasi biner, maka kita harus melakukan 4 langkah pembuktian. Untuk langkah yang pertama, kita akan membuktikan bahwasanya domain dan kodomain dari bintang disusun oleh himpunan yang sama. Kemudian di langkah yang kedua kita akan membuktikan bahwasanya jumlah elemen yang dipetakan dari domain sebanyak 2 buah. Di langkah pembuktian yang ketiga kita akan membuktikan bahwasanya bintang tertutup di dalam kodomain.
Dan nanti di langkah yang keempat kita akan membuktikan bahwasanya bintang memenuhi implikasi pemetaan. Perlu teman-teman ingat kembali bahwasanya langkah yang ketiga dan langkah yang keempat merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk membuktikan apakah suatu relasi tergolong pemetaan atau tidak. Kita masuk pada langkah pembuktian yang pertama. Kita tinjau dari definisi yang ada di dalam soal. Dari definisi yang diberikan di dalam soal, kita bisa mengetahui bahwasanya domain dan kodomain dari bintang disusun oleh himpunan yang sama, yaitu dalam hal ini adalah himpunan bilangan real. Maka syarat yang pertama dari operasi biner terpenuhi. Selanjutnya kita masuk pada langkah pembuktian yang kedua. Dari definisi yang diberikan dalam soal, kita juga bisa mengetahui bahwasanya jumlah elemen yang dipetakan dari domain sebanyak 2 buah. Dalam hal ini kita notasikan dengan A, B, di mana A dan B merupakan elemen-elemen yang ada di dalam himpunan bilangan real. Oleh karena itu, langkah kedua dari pembuktian operasi biner juga telah terpenuhi. Di langkah pembuktian yang ketiga, perhatikan bahwasanya A 3/4, 3/4A, minus 5/7, B, minus 5/7B adalah elemen-elemen yang ada di dalam himpunan bilangan real. Sehingga ketika kita memiliki bentuk image 3/4A minus 5/7B, maka otomatis bentuk yang seperti ini pun juga termuat di dalam bilangan real. Dalam hal ini kita bisa memberikan kesimpulan bahwasanya bintang tertutup di dalam kodomain. Kita masuk pada langkah pembuktian yang terakhir. Di langkah yang keempat ini kita akan memeriksa apakah bintang memenuhi implikasi pemetaan atau tidak. Oleh karena itu kita perlu mengambil 2 buah pasangan berurutan yang ada di dalam R cross R. Saya notasikan dengan A, B dan C, D, di mana kondisinya A, B sama dengan C, D. Artinya bagaimana? Artinya adalah A akan sama dengan C dan B akan sama dengan D. Selanjutnya silakan teman-teman perhatikan. Misalkan saya punya bintang A, B, berdasarkan definisinya, bintang A, B akan bernilai sama dengan 3/4A minus 5/7B. Kemudian tadi kita punya modal bahwasanya A sama dengan C dan B sama dengan D. Maka dalam hal ini kita bisa mengganti A dengan C dan kita juga bisa mengganti B dengan D. Sehingga nanti kita akan memperoleh bentuk 3/4C minus 5/7D. Dan ini tak lain adalah definisi dari bintang C, D. Dari hasil ini kita bisa memperoleh implikasi sebagai berikut. Untuk setiap kali kita mengambil pasangan berurutan A, B dan C, D di dalam R cross R, jika kondisi dari A, B sama dengan C, D, maka akan berakibat bintang A, B sama dengan bintang C, D. Artinya adalah bintang memenuhi implikasi pemetaan atau istilah lainnya bintang terdefinisi dengan baik di dalam R. Dari langkah 1 sampai dengan langkah yang keempat dapat kita simpulkan bahwasanya bintang adalah sebuah operasi biner. Pembuktian selesai. Oke teman-teman, sebagai bentuk latihan, silakan coba teman-teman periksa apakah relasi-relasi yang diberikan berikut merupakan operasi biner atau tidak. Jangan lupa sertakan alasan dan pembuktiannya, kemudian catat di buku tulis masing-masing. Sebelum kita masuk pada contoh soal tentang operasi biner yang didefinisikan di himpunan berhingga, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu tentang tabel Cayley. Jadi, tabel Cayley ini ditemukan oleh seorang matematikawan Inggris bernama Arthur Cayley. Adapun tujuannya adalah untuk merepresentasikan hasil dari operasi biner ke dalam bentuk tabel.
Yang perlu teman-teman garis bawahi di sini, tabel Cayley hanya dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu hasil dari operasi biner yang didefinisikan di himpunan berhingga. Kita masuk ke contoh soal. Diberikan sebuah himpunan tak kosong H, di mana H terdiri dari elemen-elemen 1, minus 1, I, dan minus I. Kemudian untuk I kuadrat itu didefinisikan sebagai minus 1. Selanjutnya didefinisikan juga operasi biner di dalam H sebagai berikut. Operasi binernya kita notasikan dengan bintang. Bintang mencoba untuk memetakan elemen yang ada di dalam H cross H ke elemen yang ada di dalam H. Satu pasangan berurutan yang kita ambil dari H cross H, saya notasikan dengan A, B, akan dipetakan menjadi bintang A, B, atau notasi lainnya A bintang B, yang kemudian didefinisikan sebagai A dikalikan B. Karena H di sini adalah himpunan yang berhingga, maka hasil dari operasi biner pada H dapat dinyatakan sebagai tabel Cayley. Nah, tugas dari teman-teman, silakan konstruksikan tabel Cayley-nya. Untuk mengkonstruksikan tabel Cayley, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menentukan besar dari tabelnya. Dan ini bisa teman-teman ketahui dari berapa jumlah elemen yang ada di dalam H. Kemudian silakan nanti di bagian kolom ditambahkan 1, begitu juga di bagian baris. Tujuannya apa? Gitu, nanti kita perlu membuat judul kolom dan judul baris. Seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian judul kolom kita isikan dengan elemen-elemen yang ada di dalam H. Jadi di bagian kolom paling atas ini kita isi dengan 1, minus 1, kemudian I dan minus I. Begitu juga nanti di bagian judul baris kita isikan dengan elemen-elemen yang ada di dalam H. Jadi di sini kita isi ya, baris pertama yang paling kiri dengan 1, kemudian baris kedua paling kiri dengan minus 1, baris ketiga paling kiri dengan I, dan baris keempat paling kiri dengan minus I. Seperti itu. Kemudian nanti di bagian tengah ini cara ngisinya bagaimana? Teman-teman lihat definisi dari operasi binernya. Karena operasi biner bintang di sini didefinisikan sebagai hasil perkalian, maka kita tinggal mengalihkan elemen yang ada di judul baris dengan elemen yang ada di judul kolom. Seperti itu. Jadi elemen-elemen yang ada di judul baris anggaplah sebagai A, kemudian elemen-elemen yang ada di dalam judul kolom anggaplah sebagai B. Contohnya seperti ini ya, angka 1 ini dapat dari mana? Angka 1 ini kita peroleh dari 1 ya pada baris pada judul baris yang pertama dikalikan dengan 1 yang ada di judul kolom pertama. Seperti itu seterusnya. Silakan nanti teman-teman cek sendiri ya. Agar teman-teman semakin paham, silakan coba teman-teman kerjakan latihan soal berikut ya. Diberikan suatu himpunan tak kosong Z5, di mana Z5 ini terdiri dari elemen-elemen 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, dan 4 bar. Kemudian didefinisikan operasi biner di dalam Z5 sebagai berikut. Operasi binernya saya notasikan dengan bintang. Bintang di sini mencoba untuk memetakan elemen-elemen yang ada di dalam Z5 cross Z5 ke elemen yang ada di dalam Z5. Satu buah pasangan berurutan yang saya ambil dari Z5 cross Z5, saya notasikan dengan A, B, akan dipetakan menjadi bentuk bintang A, B yang didefinisikan sebagai A plus B. Sebagai catatan, lambang plus di sini merupakan penjumlahan tetapi di modulo 5 ya teman-teman. Oke, sekarang tugas dari teman-teman adalah silakan konstruksikan tabel Cayley-nya. Caranya sama saja seperti contoh sebelumnya. Misalkan kita punya bintang, di mana bintang adalah operasi biner yang didefinisikan pada himpunan tak kosong G.
Operasi biner bintang ini kita katakan bersifat asosiatif jika untuk setiap A, B, dan C di dalam G berlaku sifat sebagai berikut. Ketika A kita operasi binerkan dengan B, kemudian hasilnya kita operasi binerkan lagi dengan C, maka nilai dari operasinya ini akan sama dengan ketika A saya operasi binerkan dengan hasil operasi biner dari B dan C. Selanjutnya, misalkan kita punya operasi biner bintang yang didefinisikan pada himpunan tak kosong G. Operasi biner bintang ini kita katakan bersifat komutatif jika untuk setiap A dan B yang ada di dalam G berlaku sifat sebagai berikut. Jadi, A ketika dioperasi binerkan dengan B, hasilnya sama saja dengan B ketika dioperasi binerkan dengan A. Untuk membantu teman-teman dalam memahami konsep terkait dengan sifat asosiatif dan komutatif pada operasi biner, silakan teman-teman kerjakan latihan soal 3 dan latihan soal 4 berikut ya. Catat jawabannya di buku tulis masing-masing, jangan lupa sertakan argumen dan pembuktiannya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.